Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabah Amri dari kelas PTKI 2019. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip multimedia. Langsung saja kita simak video saya ya. Apa itu multimedia? Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu atau tools dan tautan link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Selain dari dunia informatika, multimedia juga diadopsi oleh dunia game dan juga pembuatan situs. Selanjutnya kita langsung membahas inti dari video ini, yaitu prinsip-prinsip multimedia. Sebelum membuat sebuah multimedia pembelajaran, hendaknya seorang pengembang mengetahui prinsip-prinsip multimedia pembelajaran terlebih dahulu. Ada banyak ahli yang menurunkan prinsip-prinsip tersebut. Namun setelah membaca sana-sini, saya merasa lebih cocok dengan prinsip Mayer dan Clark. Prinsip-prinsip mereka lah yang banyak digunakan dalam mengembangkan multimedia pembelajaran. Berikut penjelasan prinsip-prinsip tersebut. Pertama, prinsip multimedia. Prinsip multimedia berbunyi murid bisa belajar lebih baik dari kata-kata dan gambar-gambar daripada dari kata-kata saja. Yang dimaksud dengan kata-kata adalah teks tercetak di layar yang dibaca pengguna atau teks ternarasikan yang didengarkan pengguna melalui speaker atau headset. Yang dimaksud dengan gambar adalah ilustrasi statis seperti gambar, diagram, grafik, peta, foto, atau gambar dinamis seperti animasi dan video. Menggunakan istilah penyajian multimedia untuk menyebut segala penyajian yang berisi kata-kata dan gambar. Beralasan bahwa saat kata-kata dan gambar-gambar disajikan secara bersamaan, siswa punya kesempatan untuk mengkonstruksi model-model mental, verbal, dan piktorial dan membangun hubungan di antara keduanya. Sedangkan jika hanya kata-kata yang disajikan, maka siswa hanya mempunyai kesempatan kecil untuk membangun model mental piktorial dan kecil pula lah kemungkinan untuk membangun hubungan di antara model mental verbal dan piktorial. Selanjutnya yang kedua ada prinsip keterdekatan. Prinsip keterdekatan terbagi menjadi dua, yaitu keterdekatan ruang atau keterdekatan kata tercetak dengan gambar yang terkait, dan keterdekatan waktu atau keterdekatan kata-kata ternarasi dengan gambar yang terkait. Prinsip keterdekatan ruang menyatakan bahwa siswa bisa belajar lebih baik saat kata-kata tercetak dan gambar-gambar yang terkait disajikan saling berdekatan daripada disajikan saling berjauhan. Sedangkan prinsip keterdekatan waktu menyatakan bahwa siswa bisa belajar lebih baik jika kata-kata ternarasikan dan gambar-gambar yang terkait atau animasi atau video disajikan pada waktu yang sama atau simultan. Berkaitan prinsip keterdekatan ruang adalah saat kata-kata dan gambar terkait saling berdekatan di suatu layar, maka murid tidak harus menggunakan sumber kognitif untuk secara visual mencari mereka di layar itu. Siswa akan lebih bisa menangkap dan menyimpan mereka bersamaan di dalam memori kerja pada waktu yang sama. Sedangkan keterdekatan waktu beralasan bahwa saat bagian narasi dan bagian animasi terkait disajikan dalam waktu bersamaan, siswa lebih mungkin bisa membentuk representasi mental atas keduanya dalam memori kerja pada waktu bersamaan. Hal ini lebih memungkinkan siswa untuk membangun hubungan mental antara representasi verbal dan representasi visual. Baik, yang terakhir atau yang ketiga ada prinsip modalitas. Prinsip modalitas menyatakan bahwa siswa bisa belajar lebih baik dari animasi dan narasi atau kata yang terucapkan daripada dari animasi dan kata tercetak di layar, berdasarkan teori kognitif dan bukti riset Clark dan Mayer.
menyarankan untuk menarasikan teks daripada menyajikan teks tercetak di layar saat gambar atau statis maupun bergerak menjadi fokus kata-kata, dan saat maupun bergerak menjadi fokus kata-kata, dan saat keduanya disajikan pada waktu bersamaan. Beralasan bahwa jika gambar-gambar dan kata-kata sama-sama disajikan secara visual, maka seluruh visual akan menderita kelebihan beban, tapi saluran auditori tidak termanfaatkan. Jika kata-kata disajikan secara auditori, mereka bisa diproses dalam saluran auditor, sehingga saluran visual hanya memproses gambar saja. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip multimedia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.